akan belajar tentang wawasan kebinekaan global. Nah, PL 5 kalian sudah dapat belum? Tentang wawasan kebinekaan global. Sudah. Tema topik keberapa berarti? Yang pertama, yang kedua ini apa? Demokrasi. Iya. Jadi yang pertama sudah dapat nih, berarti harusnya ada ini ya. Ya, kemudian, nah di dalam kebinekaan global itu ada 5 topik. Nah, sekarang yang kita bicarakan tentang topik ketiga. Jadi topik ketiga adalah berdamai dengan diri. Damai mulai dari diri ya. Nah, di sini hari ini yang perlu capaian pembelajarannya. Nah, setelah mempelajari topik 3 tentang damai mulai dari diri, peserta diharapkan memahami konsep tentang ragam identitas. Kemudian mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri serta bagaimana mempraktikannya dalam konteks yang beragam. Nah, di sini jadi mulai dari diri kita. Pernahkah Anda merasa malu tentang identitas diri Anda sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Ayo silakan, siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Lama. Silakan. Ayo jawab. Iya enggak? Enggak pernah? Berarti nama bapakmu siapa? Dengan PD ya, menyebutkan. Nama ibumu siapa? Rinda. Siapa tadi? Parino. Oh ya. Oke, berarti tidak merasa malu ya. Yang lain, bagaimana? Ada pernah nggak merasa malu tentang identitas diri Anda sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut? Apa yuk? Suku mungkin atau identitas itu banyak sekali, ya. Jadi semua percaya diri ya. Tidak ada yang merasa malu jika kalau ibu panggil nama, maksudnya nama orang tua, noleh nggak kira-kira? Oh, noleh ya. Oke, baik. Yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Jadi jika ada identitas yang disembunyikan, kenapa harus disembunyikan? Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Aisyah Dwi Ardiani. Dari pertanyaannya, mengapa muncul perasaan tersebut dan mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Karena menurut saya pribadi itu adalah hal yang privasi, ibu juga semua orang harus mengetahui. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga, apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada perasaan takut diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Silakan. Percaya diri dan merasa bebas dan merdeka di sekolah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut. Ya, aktivitas. Ayo kita mulai dengan bermain identitas. Fasilitator akan menyebutkan satu identitas. Anda boleh bergerak maju jika Anda termasuk pada identitas tersebut. Nah, 5 orang maju ke depan. Ayo, 5 orang maju. Maju. Maju aja. Maju, maju. Di sini, di depan sini. Ayo. Oke. 5 orang boleh. Ini baru 4, 1. Boleh tambah 1, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ayo. Oke. Sekarang saya sebutkan, kalau saya sebutkan apa yang saya sebutkan, kalau kalian itu merasa diri kalian, maka silakan maju, berkumpul
dari orang tua yang berbeda suku. Lagi? Beda sukunya. Berbeda suku ya, bapak sama ibu berbeda. Jadi, nah dari sini sudah kelihatan identitas masing-masing itu berbeda ya. Masing-masing itu punya identitas atau ciri masing-masing. Tidak ada namanya identitas yang sama. Jadi ada yang tadi sukunya maju, suku Jawa tadi maju, kemudian berarti yang lain berbeda. Kemudian ditanya olahraga, kemudian ada yang tidak suka olahraga, seperti itu ya. Nah itu, terima kasih, silakan duduk, beri aplaus buat yang Nah, sekarang dari permainan tadi, coba diskusikan dan renungkan beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan tadi? Jawabannya? Tidak ya. Kemudian, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Ceritakan mengapa terjadi. Salah satunya, silakan cerita. Tadi kenapa berbeda? Maksudnya begitu, cerita singkat saja. Karena apa? Kamu tidak sama dengan temannya tadi, kenapa? Beda suku. Ya, karena berbeda suku atau beda identitas tadi ya. Oke. Dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba diurutkan. Dari yang saya sebutkan tadi identitasnya, suku, kemudian olahraga, dan dari orang tua yang berbeda suku. Mana yang paling penting? Suku. Olahraga nomor 2, nomor 3. Kemudian suku yang berbeda dari kedua orang tua itu nomor 2 ya. Oke, terima kasih. Nah, di sini jadi konsepnya kita punya banyak identitas yang kita tadi ya. Setiap orang punya banyak identitas nih. Yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Tadi
tadi setelah kita tonton video ya, jadi beragam identitas macam-macam. Semua orang punya identitas yang bermacam-macam. Nah, satu identitas yang sama semua manusia tadi apa? Apa tadi? Apa tadi? Insan Tuhan. Jadi identitas yang sama semua manusia itu adalah insan Tuhan ya. Nah, sekarang konsep yang pertama, setiap orang punya banyak identitas. Ya, mungkin kita punya kesamaan identitas dari suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Kemudian ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, diciptakan dan ubah. Ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa tersinggung. Nah, konsep yang kedua, gunakan standar diri. Jadi, setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kenapa ya? Sidik jari setiap manusia itu pasti berbeda, tidak ada yang sama. Ya. Kemudian standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalkan standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita, ya. Jadi relatif ya cantik itu. Nah, konsep yang kedua, gunakan standar diri sendiri. Standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu, ya. Kita tonton videonya. Dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsel. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu
bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalau lo mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Tuh, benar ya? Sudah melihat ya? Konsep yang ketiga adalah narsis, ya. Jadi mengagumi diri secara berlebihan itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kemudian self-guilty, mengasihani diri sendiri secara berlebihan, merasa jadi orang paling malang sedunia, itu juga tidak boleh, ya. Tidak boleh ya. Jadi latihan mencintai diri sendiri. Para ilmuwan mengidentifikasi 3 komponen dari mencintai diri sendiri yang beririsan baik dengan ajaran Buddha tradisional dan dapat berfungsi sebagai paduan untuk latihan. Yang pertama, kebaikan diri, mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, kesadaran penuh, ambil napas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Kemudian yang ketiga, keterhubungan, memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Nah, ini aplikasi ya, aplikasi galeri diri. Jadi, buatlah galeri diri dalam bentuk biodata atau CV yang menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin. Dari identitas suku, agama, hobi, sekolah, klub sepak bola favorit, dan sebagainya. Makin banyak identitasnya makin bagus. Galeri ini bisa mengangkat 100 fakta tentang Anda. Misalnya, Anda bisa mempostingnya di media sosial dan mengundang teman Anda untuk mengunjungi galeri tersebut. Nah, tadi yang sudah bikin, ini contohnya. Jadi ini tadi Sakila Ananta, ya. Sakila Ananta sudah membuat CV ini, CV ya. Jadi data pribadi ada tempat tanggal lahir, kemudian ada alamat, nomor telepon, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, email, kemudian status. Ada lagi di bawahnya ada pendidikan. Ada pendidikannya, kemudian pengalaman OSIS PMR, hobinya berenang, mendengarkan musik, bernyanyi. Ya, di sini ya. Ini contoh dari hasil dari biodata diri kita atau tadi mengenali diri ya. Jadi bagaimana kalian semua sudah tahu identitas diri ya? Jadi identitas diri itu bukan hanya KTP tadi ya, tapi masih banyak lagi. Kalau di KTP ada sukunya nggak? Nggak ada kan? Jadi padahal itu identitas. Jadi salah satu contohnya ya KTP, kemudian CV tadi. Ya, untuk hari ini terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam